Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gaspol, Gagasan Layanan ASN Optimal. Jadi di sini kita akan membicarakan terkait core value berakhlak. Mungkin teman-teman dari peserta Lasar sudah sering mendengar tentang core value berakhlak. Jadi berakhlak itu adalah sebuah akronim dari kata ber berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, aktif, dan kolaboratif. Jadi di sini kita kedatangan nih dari narasumber-narasumber yang mungkin menarik dan hebat tentunya. Nah, masing-masing dari narasumber ini akan berbicara terkait praktek-praktek core value berakhlak di masing-masing tempat kerja mereka. Nah, sebelum kita memulai obrolan tersebut, mari kita kenalan dulu dengan narasumber-narasumber ini. Halo Akang Tete. Halo, halo. Halo. Baik. Oke, jadi mungkin sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Mungkin dari Kang Fauzan boleh kenalan. Izin rekan teteh semua, nama saya Fauzan Nurholis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salam kenal Kang Fauzan. Terus Bangga boleh TFI. Baik, teman-teman, izin perkenalkan diri. Saya Pisopia dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Salam kenal TFI. Boleh selanjutnya Teh Alia. Izin perkenalkan diri, nama saya Alif Febriana dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat. Salam kenal Teh Alia. Bangga boleh Teh Walida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wulida Amiladina dari UOBK Rumah Sakit Paru Jawa Barat, formasi perawat. Salam kenal Teh Walida. Salam Baik. kenal. Oke. Jadi mari kita langsung ke inti pembahasan kita yaitu bagaimana kita mempraktekkan sih nilai-nilai berakhlak dalam lingkungan kerja kita. Jadi pertama kita akan masuk ke poin pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, mungkin dari TFV nih kita langsung lanjut ke narasumber pertama TFV. Mungkin ada nggak sih pengalaman atau momen menarik dari penerapan konsep berorientasi pelayanan di lingkungan kerja TFV? Mungkin sebagai paramedic veteriner gitu ya. Mangga boleh. Ya, baik. Baik, teman-teman, untuk poin pertama yaitu mengenai berorientasi eh, pelayanan, itu di BPTDK Margawati, pelayanan kami itu bukan hanya pelaksanaan kegiatan pelestarian gitu, bukan hanya kegiatan pelestarian domba Garut atau SDG lokal khas Jawa Barat, tapi juga eh, apa ada beberapa eh, kami itu sebagai tempat percobaan atau farm education, teman-teman. Jadi mahasiswa bisa penelitian, kemudian peternak itu bisa belajar, kemudian juga bahkan ada magang, studi banding, sampai kunjungan kerja seperti itu. Kemudian nggak berhenti di situ, kita juga turun langsung nih teman-teman ke kabupaten atau kota. Kita menyebar bibit unggul, memberi pembinaan sampai dengan ngajarin teknologi ternak gitu, supaya produktivitas domba di Jawa Barat ini makin naik seperti itu. Mungkin itu saja. Oke, menarik sekali ya teman-teman untuk ceritanya. Mungkin dari Kang Fauzan ada tanggapan nih untuk pengalaman berorientasi pelayanan dari TFI. Mangga boleh. Mungkin kalau saya boleh nge-combine ya, kalau di unit kerja saya biasanya untuk lebih kepada kanal-kanal informasi atau pengaduan gitu. Jadi ketika masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses pelayanan di unit kerja di OPD itu, kalau kami sendiri itu punya aplikasinya, laman informasinya di Bagai TK, kemudian juga ada live agentnya. Jadi ketika masyarakat ataupun dalam hal ini seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan misalnya itu bisa menanyakan secara real time dan dijawab secara real time juga ketika menginginkan sebuah informasi yang berkaitan dengan layanan pendidikan seperti itu. Wah, sangat menarik juga ya insight dari Kang Fauzan. Jadi kalau saya bisa simpulkan untuk terkait berorientasi pelayanan,
itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan kita. Jadi dari ceritanya TFI, dia bercerita bahwa pelayanan di balai kerjanya dia itu terdapat adanya sebagai unit pelayanan percontohan. Jadi mereka menerima kunjungan untuk sebagai pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari Kang Fauzan tadi bercerita juga ada namanya layanan digital untuk pengguna pelayanannya. Oke, untuk yang nilai kedua yaitu kompeten. Sorry, akuntabel ya, guys. Jadi untuk akuntabel, maka boleh bercerita untuk Kang Fauzan gimana sih pengalamannya sih untuk penerapan nilai akuntabel di unit kerja Kang Fauzan gitu. Mangga boleh. Siap, makasih Kang Abiu. Izin sharing teman-teman barangkali dua hal yang bisa di bold saya berkaitan dengan pengalaman saya dan praktik di unit kerja saya berkaitan dengan nilai-nilai akuntabel. Yang pertama, kita secara kolektif itu membuat dan menandatangani fakta integritas teman-teman. Jadi sama-sama di atas materai seluruh staf di bidang saya di unit kerja saya itu menandatangani fakta integritas bahwa harus melaksanakan tugas secara profesional, kemudian menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta juga menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin seperti itu, Kang. Wah, menarik juga ya. Ternyata ada fakta integritasnya juga. Nah, untuk kalau di DKPP selama ini memang kita belum ada ya untuk penandatangan fakta integritas. Jadi kita untuk skema akuntabel memang kita untuk pertanggungjawabannya kita serahkan ke masing-masing individu dengan mungkin adanya standar layanan, standar SOP yang menjadi peraturan yang mengikat kepada rekan-rekan dari pekerja DKPP. Mungkin seperti itu. Oke, untuk poin yang selanjutnya mungkin kita masuk ke poin harmonis. Nah, poin harmonis ini saya akan menceritakan sih bagaimana usaha atau upaya saya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kebetulan karena saya berasal dari suku luar Sunda, jadi saya berasal dari suku Jawa. Jadi saya di kebetulan unit kerja saya di Lembang, jadi saya harus menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan budaya Sunda gitu ya. Jadi salah satu upaya untuk saya menerapkan harmonis adalah saya mempelajari bahasa Sunda. Karena untuk mengakrabkan diri kepada pekerja, kepada rekan kerja, terutama kan rekan kerja yang sering di lapangan, mereka kan sering menggunakan bahasa Sunda. Nah, jadi saya untuk supaya lebih akrab lagi, saya belajar bahasa Sunda seperti itu. Mungkin untuk dari teman-teman nih, ada tanggapannya nggak untuk nilai dari harmonis yang sudah saya sampaikan? Dari Kalau Teh menurut Bulida mungkin? Mm. ya, kalau saya kan bekerjanya di rumah sakit ya, misalnya kalau harmonis itu melakukan kalau di ruang rawat itu melakukan operan. Kalau bahasa dari perawat mah namanya operan. Jadi setiap shift itu em, melakukan apa sih? Apa saja yang harus dilakukan yang sudah ataupun yang belum. Biasanya juga kalau shiftnya itu pagi hari, ada dokter juga saat operan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi operan itu maksudnya shift tugas gitu ya, Teh Bulida ya? Ya, operan adanya apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Jadi perawatan Hmm, pada pasien itu runtun dalam 24 jam seperti itu. oke. Jadi selalu memastikan kerjanya itu berkontinuitas gitu ya, tidak terputus oleh shift yang bergantian gitu ya. Oke, sangat Ya, menarik cerita dari Teh Bulida. Kemudian untuk masuk ke poin selanjutnya nih, ada dari poin kompeten. Nah, untuk Teh Hulida mungkin ada cerita untuk nilai-nilai kompeten enggak yang mungkin diterapkan dalam unit kerja Teh Hulida begitu. Mangga boleh. ya baik untuk kompeten sendiri karena saya bekerja di Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat, biasanya melakukan kalau perawat itu adanya STR atau surat
tanda registrasi supaya kita bisa melakukan tindakan keperawatan. Saya juga harus melakukan untuk memperpanjang STR tersebut adanya pelatihan setiap 5 tahun sekali. Saya juga harus menguasai penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS untuk pencatatan atau pengolahan data. Saya juga harus menerapkan dan memahami asuhan keperawatan. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih, Teh Bulida. Nah, mungkin dari Teh Alia ada tanggapan untuk nilai kompeten dari yang diceritakan oleh Teh Bulida. Mangga boleh. Jadi kompeten tuh penting banget ya Teh ya. Intinya kita harus kerja dengan baik, profesional, dan terus belajar biar nggak ketinggalan ya Teh ya. Ya, Teh. Pastinya, kompeten kan menjadi salah satu nilai yang dibutuhkan ya oleh ASN. Nah, salah satu untuk meningkatkan nilai kompeten, kita bisa melalui pelatihan-pelatihan yang ada. Oke, selanjutnya kita